Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Kami informasikan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati bahwa pertanyaan hanya akan kami bacakan 1 kali dan tidak akan kami ulang. Untuk itu mohon dapat didengar dan diperhatikan dengan baik. Pertanyaan terkait memajukan daerah kode C. Sektor pendidikan merupakan lokomotif kemajuan karena menghasilkan SDM yang berkarakter mulia, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Pertanyaannya, bagaimana paslon Anda merancang pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Ngada melalui kebijakan anggaran, beasiswa, akses pendidikan, kualitas, dan kesejahteraan para guru dan pendidik sekolah swasta maupun negeri? Silakan. Waktu Anda 4 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk memajukan di sektor pendidikan, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh paket APMJ, yang pertama adalah dengan melibatkan semua komponen yang ada, dengan semua potensi yang ada dan semua sumber daya yang ada, untuk bersama-sama berpikir tentang pendidikan. Yang kedua, keberpihakan anggaran yang berkaitan dengan perhatian terhadap pendidikan, dan yang ketiga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya untuk berkolaborasi dalam rangka mewujudkan pendidikan dari tingkat dasar, tingkat TK sampai kepada tingkat perguruan tinggi. Dan yang berikut adalah menyiapkan 2 lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Ngada, yaitu Politeknik Kesehatan dan Politeknik Pariwisata, untuk menjawab kebutuhan pendidikan di Kabupaten Ngada yang selama ini terasa masih sangat terbatas. Demikian juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan spesialis, dokter spesialis, tenaga kesehatan, tenaga guru, yang semuanya ini tentunya akan bermuara kepada kualitas sumber daya manusia. Jadi tidak hanya pendidikan, tetapi pendidikan, kesehatan, juga masalah pangan, yang semuanya akan membentuk sumber daya manusia yang ada, yang cerdas, yang berkualitas, yang bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkarakter. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Wakil untuk bisa menjawab ini. Jadi baik, terima kasih. Pendidikan merupakan sektor terpenting kedua dalam paket APMJ. Ya, terutama beberapa hal yang pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah kesejahteraan guru. Orang mengatakan bahwa you throw peanuts, you get monkeys. Artinya semakin besar umpan yang diberikan, hasil yang kita peroleh akan sangat lebih besar. Oleh karena itu, kesejahteraan guru menjadi nomor 1 bagi paket APMJ. Kemudian yang kedua, beberapa peluang-peluang yang akan kita berikan. APMJ adalah memanfaatkan peluang untuk mengambil S2 di luar negeri. Jadi saya mengatakan di luar negeri bukan hanya mimpi semata, tetapi saya adalah mantan atau alumni S2 di luar negeri. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman dan juga expertise ataupun pengalaman yang kita peroleh ini, akan kami dorong seluruh masyarakat Kabupaten Ngada untuk memanfaatkan peluang ini sebesar-besarnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyiapkan kursus bahasa Inggris secara gratis, kemudian kita memfasilitasi untuk bagi teman-teman ke luar negeri. Kemudian selanjutnya Pak Mama sekalian, untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kualitas pendidikan di Kabupaten Ngada, tentunya bahwa proses pembelajaran harus dimulai dari fondasi, dari TK, SD, dan SMP itu harus menjadi modal, menjadi dasar bagaimana pendidikan di Kabupaten Ngada akan mencapai sesuatu yang kita inginkan bersama. Saya yakin dan percaya, kami yakin, APMJ yakin dan percaya bahwa tanpa fondasi yang kuat, yaitu guru SD, TK, dan SMP, tidak akan menghasilkan kualitas manusia dalam bidang pendidikan ke depan. Oleh karena itu, kami bertekad bahwa pendidikan menjadi nomor 2 setelah kesehatan di Kabupaten Ngada. Terima kasih. Baik, pendidikan adalah kunci utama. Pendidikan adalah kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan. Oleh karena itu, komitmen APMJ sektor pendidikan menjadi prioritas dengan pendampingan dan penyertaan penganggaran perencanaan yang dilaksanakan secara terstruktur, terencana, mulai dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat yang paling tinggi, dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun Ngada, khususnya sektor pendidikan, dalam rangka mewujudkan sumber
manusia ngada yang unggul dan berdaya saing. Bicara soal kemiskinan, Ngada saat ini berada di urutan ketiga persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, setelah Kota Kupang dan Flores Timur. Artinya, kemiskinan di Ngada tidak terlalu mengkhawatirkan. Akan tetapi, data statistik menunjukkan bahwa jumlah warga miskin di Kabupaten Ngada per 2023 sebanyak 20.570 jiwa. Jumlah ini tentu tidak boleh disepelekan begitu saja. Pertanyaannya, bagaimana langkah dan strategi paslon Anda untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup serta pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi? Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Berkaitan dengan strategi bagaimana meminimalisasi kemiskinan yang ada di Ngada ini, ya, tentunya sesuai dengan moto tagline membangun desa menata kota, ya, karena fokus utama pergerakan ekonomi, potensi-potensi yang akan digerakkan itu adalah fokusnya di desa, ya, maka lahirlah tagline ini. Tentunya berlandaskan pada di desa itu ada kelompok-kelompok petani, ada kelompok-kelompok peternak, ada kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah, ada kelompok-kelompok nelayan. Ya. Untuk itu berkaitan dengan kelompok-kelompok ini, ya, tidak ada jalan lain kecuali harus ada, ya, sekali lagi harus ada kebijakan khusus terkait kelompok-kelompok ini. Ya. Misalnya berkaitan dengan petani, ya, harus dipastikan bahwa petani bisa bekerja dengan tenang, harus secara sungguh-sungguh, bagaimana mengelola lahan mereka, bagaimana secara timing mereka harus tepat waktu. Tentunya, ya, intervensi pemerintah berkaitan dengan penyediaan saprodi dan juga alat-alat lainnya harus bisa diutamakan. Ya. Begitupun dengan para nelayan. Ya. Nelayan, intervensi atau kebijakan Pemda terkait peningkatan pendapatan para nelayan, misalnya memastikan fasilitas alat tangkap dan lain-lain sebagainya, ketersediaan es, serta juga mendorong para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di desa-desa. Ada kios-kios kecil, ada yang jualan-jualan, ada pengrajin dan juga lain-lain sebagainya, ada penyadap moke, ya. Begitupun ada tenunan, dan semua kelompok-kelompok ini harus bisa dipastikan untuk disubsidi dan juga dilakukan pengelolaan secara baik dan benar, ya. Juga bisa membuka akses pasar sehingga hal yang mereka hasilkan, hasil pertanian yang mereka hasilkan atau hasil tangkapan yang mereka hasilkan itu bisa tersalur secara baik dan juga bisa secara berkontinu ataupun secara terus-menerus. Selanjutnya Pak Wakil menambahkan sedikit. Selain yang disampaikan oleh Pak calon bupati tadi, bahwa desa itu menjadi fokus dan lokus dari paket murni untuk program perekonomian khususnya, karena 80% masyarakat kita ada di desa dengan mata pencariannya adalah petani. Dalam konteks yang lebih luas itu ada pertanian perikanan, ada perkebunan, ada pertanian horti sesuai dengan potensi tentunya. Nah, dalam kerangka ini yang tadi kami sampaikan dengan kearifan lokal, bahwa Ngada ini punya potensi yang luar biasa. Ada sumber daya yang sangat luar biasa. Untuk itu kita tetap komitmen dengan hilirisasi, bahwa pada saatnya komoditi-komoditi itu harus memberikan nilai lebih. Kenapa harus memberikan nilai lebih? Selain untuk peningkatan margin dari barang itu atau komoditi itu, ada hal lain yang sedang dipikirkan oleh paket murni, itu adalah bagaimana mengurangi pengangguran dengan proses hilirisasi. Karena dengan hilirisasi pasti ada home industri, ada perusahaan-perusahaan kecil, ada UMKM yang kemudian bertumbuh, sehingga pada akhirnya roda perekonomian yang ada di desa dengan sendirinya tergerak. Karena hilirisasi yang kita intervensi ke tingkat paling bawah. Terima kasih, kami kembalikan. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Pertanyaannya, apa langkah inovatif lainnya dari paslon Anda dalam melibatkan masyarakat untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah di Kabupaten Ngada? Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Proses siklus perencanaan pembangunan nasional, pembangunan kabupaten dan provinsi itu dilaksanakan mulai dari desa yang disebut dengan musrenbang desa. Musrenbang desa ini melibatkan ada 4 pola pendekatan. Yang pertama adalah perencanaan politis, yang kedua perencanaan teknokratis, kemudian perencanaan partisipatif, dan perencanaan dari bawah dan dari atas. Nah, untuk itu pola yang akan kami lakukan adalah yang lebih pada pendekatan pola perencanaan partisipatif, sehingga semua masyarakat yang terwakil dalam kelompok-kelompok tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, lembaga adat, juga komunitas muda, komunitas perempuan, ini boleh menyampaikan aspirasi perencanaan-perencanaan untuk membangun desanya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya desa juga harus mempersiapkan dengan baik perencanaan penganggaran yang harus sesuai dengan apa yang dibahas di desa. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa kita lakukan yang namanya sharing anggaran desa dan kabupaten sesuai dengan porsi, sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan regulasi dan ruang yang diberikan. Kemudian yang berikut, demikian juga kerja-kerja kolaborasi itu yang diharapkan, di mana dalam perencanaan ini tentunya melibatkan semua pihak, termasuk perencanaan politis, perencanaan yang berdasarkan teknologi, ya, teknokrat, juga perencanaan-perencanaan yang perlu dilakukan dari atas juga ini perlu dilakukan, sehingga kolaborasi ini akan menghasilkan suatu produk perencanaan yang bisa dilaksanakan dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat, bukan sekedar memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban, tetapi hasilnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Wakil untuk menambahkan. Terima kasih. Ada salah satu hal yang paling menarik dan yang sangat kita butuhkan itu adalah perencanaan politis. Ke depan APMJ akan terus memanfaatkan potensi-potensi yang ada, terutama menggunakan 25 anggota DPR yang sudah ada. Mereka lah yang jauh lebih tahu tentang apa-apa saja kesulitan-kesulitan apa saja yang ada di lapangan. Oleh karena itu sekali lagi bahwa mereka yang memiliki kekuatan, keunggulan, pengalaman, dan juga kemampuan mereka beserta jaringan yang sudah ada di daerah pedesaan menjadi modal bagi APMJ untuk membangun Ngada ke depan. Terima kasih, saya kembalikan. Kami garis bawahi bahwa pola yang dilakukan itu adalah bukan pola perencanaan eksklusif, tetapi pola perencanaan inklusif. Kata kuncinya adalah melibatkan semua komponen, berkolaborasi, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap-tahap selanjutnya. Ini pola yang dilakukan oleh APMJ, jadi sekali lagi, ini sudah dilakukan, ya, pola kolaborasi. Terima kasih, saya kembalikan. Dengan baik. Pertanyaan terkait meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kode C. Kopi Flores, Arabica Bajawa, dan kopi Robusta adalah salah satu produk unggulan yang masih dikelola secara tradisional dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, apa strategi paslon Anda agar penjualan kopi oleh kelompok tani atau koperasi dapat terus berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat? Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Berkaitan dengan strategi khusus untuk kopi Arabica Flores yang merupakan brand produk pertanian Kabupaten Ngada, ya. Tentunya pertama
terkait kendala untuk pemasaran itu, hal yang pertama pastikan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya secara kebijakan anggaran, tapi juga kebijakan-kebijakan intervensi lainnya, ya. Lebih khusus saat ini ada banyak UPH-UPH yang ada di Ngada ini, ada belasan UPH, ya. Kita mau pastikan bahwa UPH ini terus beroperasi dan difasilitasi oleh pemerintah, ya, didorong dengan anggaran-anggaran, ya, anggaran subsidi dan juga pelatihan-pelatihan termasuk bagaimana membuat kemasan-kemasan serta memasarkan keluar, ya. Dan selanjutnya saya serahkan ke Pak calon wakil untuk menjelaskan ini. Terima kasih. Untuk kopi, ini komoditi yang dari turun-temurun, yang sejak dulu mestinya membuat Ngada ini sudah jauh lebih terkenal dari sekarang ini. Namun kita kadangkala selalu berada di tengah, tiba-tiba. Maka kenapa paket murni tadi menawarkan kearifan lokal ini mulai dari titik yang namanya klasifikasi potensi lokal, mulai dari riset, mesti ilmiah barang ini. Kenapa? Karena ketika omong kopi, kopi tidak pernah tipu. Yang sering disalahkan itu adalah gula dan semuanya, selalu kurang saja. Maka kalau kita omong kopi Ngada, dia cuma ada 2 kecamatan, Bajawa dan Kecamatan Golewa. Maka yang mesti diintervensi dari budidaya, dari hulu sampai ke hilirnya. Pertama, kopi ini kita tidak bisa omong soal nama lagi yang dari dulu itu, bahwa perlu ada penanaman baru atau replanting terhadap kopi ini. Maka kemudian harus ada perluasan. Yang kedua, ketiga, penanamannya tidak bisa dengan cara seperti dulu lagi, yang konvensional, mesti sedikit modern. Yang kedua, yang ketiga, perluasan lahan yang cukup supaya ketika omong kontinuitas dan kualitas dia menjadi lebih baik ke depan. Nah, terakhir ketika omong soal kopi ini adalah jaringan pemasarannya. Kopi belum menjadi tuan di negerinya sendiri. Kopi belum membuat masyarakat, petani itu sendiri menjadi raja terhadap harganya, karena rantainya sangat panjang pemasarannya. Maka mesti ada intervensi pemerintah di dalam proses pemasaran ini, dengan kelompok tani, dengan kemudian wadah di atasnya menjadi koperasi primer, dan pada saatnya menjadi koperasi sekunder. Disitulah fungsi pemerintah melaksanakan quality control terhadap mutu-mutu kopi yang ada di setiap unit pengolahan hasil atau kelompok-kelompok tani yang sekarang dari 189 UMKM kopi yang ada tinggal 19 kopi ini. Kita cuma punya nama bahwa kopi besar, tetapi kita belum cukup mengintervensi program-program terhadap petani itu sendiri. Buktinya, dan pada saatnya nanti murni akan mengembalikan kopi ini menjadi tuan di negerinya sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator melalui Bapak Bupati Ngada. Kopi harus dijadikan identitas masyarakat Ngada. Sekian dan terima kasih kesempatan sekembali. Perhatikan dengan baik. Indonesia telah memiliki regulasi e-government berupa Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Berdasarkan survei indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang dilakukan Bank Indonesia pada semester 1 tahun 2024. Dari total 23 pemerintah daerah di Provinsi NTT, terdapat 16 Pemda Digital dan Kabupaten Ngada masuk dalam kategori Pemda Digital tersebut dengan skor 95,9%. Dan berada pada urutan ketiga setelah Kota Kupang dan Rotendao. Pertanyaannya, kiat-kiat manakah yang akan dilakukan oleh paslon Anda ke depan untuk mewujudkan 100% Pemda Digital di Kabupaten Ngada? Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya dilantik 26 Februari 2021, per 1 Maret 2021, saya mengeluarkan keputusan Bupati tentang wajib digitalisasi. Semua transaksi wajib
non-tunai. Itu kebijakan yang saya lakukan dalam rangka kita menghadapi pasar digitalisasi. Dan itu terbukti dengan penghargaan bahwa saat ini Kabupaten Ngada di urutan ketiga kabupaten digitalisasi. Demikian juga dengan inovasi daerah yang harus dilakukan adalah salah satu semua dinas harus memanfaatkan teknologi yang ada, teknologi digitalisasi dalam rangka memudahkan, mempercepat, kemudian biaya ringan, juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini salah satu strategi yang akan kami lakukan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, yang berdaya saing tinggi. Kemudian menggandeng semua pihak untuk bersama-sama berkolaborasi, memikirkan tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teknologi. Antara lain perbankan, menggandeng Bank NTT untuk bersama-sama melakukan pelayanan-pelayanan perbankan untuk semuanya menuju ke digitalisasi. Demikian juga menggandeng Bank NTT untuk melakukan pelayanan sistem keuangan desa, semuanya terintegrasi melalui pelayanan digitalisasi, dan ini sudah dilakukan. Demikian juga pemasaran-pemasaran ke depan, strategi yang akan dilakukan adalah semua harus melalui pemasaran dengan menggunakan digitalisasi, sehingga akan memudahkan komunitas-komunitas yang akan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan perekonomian akan lebih mudah, lebih terkontrol, dan lebih modern, sehingga akan mencapai hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Wakil. Demikian. Terima kasih. Dalam rangka menyongsong Phone 4.0, itu 4.0, itu masyarakat Kabupaten Ngada sudah saatnya. Kita tidak bisa menunggu-nunggu lagi dengan memanfaatkan semua potensi-potensi teknologi yang sudah ada. Dan oleh karena itu, saya salah satu calon dan juga masuk dalam paket APMJ yang sudah pernah berada di luar negeri, bahwa digitalisasi ini tidak bisa ditunggu-tunggu lagi. Oleh karena itu, ke depan ini kita akan terus, APMJ akan terus meningkatkan peluang-peluang yang bisa memanfaatkan digitalisasi. Dan oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, pelayanan-pelayanan kepada masyarakat tidak lagi ya seperti manual, dan ke depan kita semua diskusi-diskusi ataupun hal persoalan-persoalan apapun bisa memanfaatkan peluang IT yang ada, misalnya Facebook, WhatsApp group, dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu kakak adik kita yang berada dari desa-desa harus datang ke kota yang pada akhirnya harus mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk transportasi. Saya kembalikan kepada Bapak Bupati. Baik, tahun 2021 Kabupaten Ngada tidak bisa dinilai inovasinya. Ya, disclaimer. 2022 kita naik ke 140 sekian inovasi, termasuk inovasi digitalisasi dari masing-masing dinas. Ini kami akan teruskan. Kami akan tingkatkan untuk memperbanyak inovasi-inovasi yang berkaitan dengan kegiatan digitalisasi, baik pemerintah, swasta maupun lembaga-lembaga yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ngada. Demikian kami kembali. Salah satu sektor utama dalam menopang perekonomian di Kabupaten Ngada adalah sektor pertanian dan perkebunan. Dengan hasil primadona saat ini adalah hasil bumi seperti kopi, kemiri, cengkeh, dan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan stabilisasi harga dan perlindungan terhadap petani oleh pemerintah demi menjamin kesejahteraan para petani di Kabupaten Ngada? Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara, kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaan. Lebih khusus, bagaimana hasil pertanian ini secara harga itu dia stabil, dan juga soal perlindungan kepada para petani. Ya. Nah, ini menjadi persoalan ya dari tahun ke tahun, soal stabilisasi harga. Ya. Tidak bisa dipungkiri, pertama, ya, kendala pertama ini bahwa tidak bisa dipungkiri berkaitan dengan pasar bebas. Ya. Siapapun juga boleh akses dimanapun juga, termasuk di wilayah Ngada ini, termasuk kepada seluruh petani yang ada di desa-desa. Ya. Namun pertanyaan, ya, apakah kebijakan global ini berkaitan dengan
sekat-sekat yang sudah tidak bisa dibatasi ini, apakah kita harus terus membiarkan seperti itu? Ya, menurut saya, ya, harus ada kebijakan khusus, ya, sehingga pertama, ya, untuk stabilisasi harga, pertama, ya, pastikan stok produktivitas pertanian itu harus dilakukan atau harus dikeluarkan dari wilayah tanah ngada ini minimal, ya, tidak secara sporadis. Ya, tidak secara sporadis, ya. Misalnya, sekarang BUMDes itu ada di mana-mana, ya, di desa-desa. Bagaimana kita memanfaatkan BUMDes ini? Bagaimana mereka bisa menampung hasil itu? Setelah itu, bagaimana kebijakan Pemda, ya, dari sisi kebijakan anggaran dan juga perhatian, ya. Bisa saja kita melakukan penanganan kebijakan anggaran terhadap BUMDes sehingga mereka bisa menampung semua ini. Dan selanjutnya saya serahkan ke Pak Berni untuk jelas. Terima kasih. Komoditi di Ngada, tanaman perkebunan itu sejak dibuat oleh Pak Bota, bupati pertama dulu, lalu dilanjutkan oleh bupati-bupati berikutnya sampai dengan Pak Ande dan Pak Raimundus Bena kemarin. Kita tidak boleh lupa itu, bahwa kopi, kakao dan semua 5K ini kuncinya cuma pada 3K, bahwa ada kualitas, bahwa ada kuantitas, ada kontinuitas. Bagaimana kontinuitas dan kualitas bisa terjadi, itu adalah mutu ditentukan di lahan. Maka petani mesti punya daya atau bargaining position yang cukup. Ketika petani itu satu-satu orang, sulit. Maka mereka mesti ada dalam sebuah kelembagaan yang cukup untuk menaikkan daya tawar mereka. Maka fungsi pemerintah untuk mengintervensi hal ini dengan apa? Kebijakan UMKM. Yang kedua, kapital. Uang penting untuk memberi permodalan. Tidak perlu kita kasih uang langsung tagih tahun depan. Kasih dulu saja mereka kapan berhasil, baru kemudian kita tarik pungutan apapun. Itu untuk komoditi. Dan terakhir soal skala ekonomi. Kalau skala ekonominya cuma 7 ton, mobil tidak akan datang ambil. Tidak cukup 1 kontainer. Maka butuh wilayah yang kami sampaikan, one village, one product tadi, yang sama kita samakan semua. Yang kopi kita kopikan semua, supaya skala ekonominya besar, petani punya daya tawar. Lembaga tadi yang kami sudah tawarkan, ada koperasi kelompok tani, atau apapun namanya, ada koperasi primer, ada koperasi sekunder, sehingga pada saatnya nanti komoditi ini bisa berdaya laku sampai di pusat. Dan terakhir soal mutu tentunya atau kualitas. Terima kasih. Dalam rangka mengatasi keterbatasan ruang fiskal daerah, maka salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan pinjaman daerah ke Bank Pembangunan Daerah NTT. Pertanyaannya, bagaimana pandangan paslon Anda tentang perlu atau tidaknya pinjaman bagi daerah? Waktu Anda 4 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pinjaman daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2022 itu sebesar 84 miliar 500 juta. 84 miliar 500, bukan 100 miliar, saya garis bawahi. Bukan 100 miliar. Pinjaman daerah itu penting. Ketika fiskal daerah tidak memungkinkan untuk menjawab pembangunan yang disebabkan karena dampak COVID-19. Maka saya sebagai bupati harus melakukan terobosan. Melakukan terobosan dan upaya. Pemimpin itu adalah pemimpin yang berinovasi. Yang bisa mengatasi persoalan, situasi dalam keadaan sulit. Agar tidak terjadi kekosongan pembangunan yang disebabkan karena COVID-19. Oleh karena itu, pinjaman wajib dilakukan. Sehingga pinjaman itu bisa digunakan untuk menjabarkan visi pembangunan Kabupaten Ngada, yaitu Tante Nela Paris, di mana mekanisasi pertanian kita siapkan untuk pembelian traktor, nelayan kita berdayakan, kemudian tempat-tempat destinasi wisata kita berdayakan, kemudian pembangunan rumah sakit baru yang selama ini dikeluhkan, yang tidak pernah terpikirkan, rumah sakit umum Bejawa yang dibangun tahun 78. Saya datang untuk bawa perubahan. Uang tidak ada, anggaran terbatas,
anggaran terbatas, tetapi ketika pemimpin tidak berinovasi, maka kita akan tidak bisa melakukan perubahan itu. Dan perubahan itu terjadi dalam waktu yang begitu singkat, 2 tahun lebih, karena dari sumber pinjaman. Rumah sakit yang tidak ada, sudah ada kita bangun, walaupun baru dengan 24 miliar, traktor untuk petani sudah banyak, kapal untuk nelayan sudah banyak, destinasi wisata sudah kita bangun, perbaikan jalan sudah kita lakukan, alat-alat untuk pemecah kemiri sudah kita lakukan. Jadi sekali lagi, pinjaman daerah boleh dilakukan karena secara aturan membolehkan ketika kondisi fiskal daerah sangat terbatas. Demikian, saya serahkan Pak Wakil. Pepatah atau ajaran orang tua kita selalu mengatakan bahwa hai, temuzi pun aku sepuh. Siapapun dia, bahwa dia harus memiliki utang. Kenapa harus memiliki utang Bapak Mas sekalian? Agar terus memacu kita, agar terus bekerja, terus berbuat baik dan bangun pagi-pagi supaya Bapak kita masih ada yang ditunggu. Jadi oleh karena itu sekali lagi pinjaman daerah merupakan salah satu terobosan yang sangat bagus dan demi membangun Kabupaten Ngada. Saya yakin dan percaya apabila tidak ada pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, kita tidak akan melihat rumah sakit. Kemudian kita tidak ada perbaikan jalan-jalan yang ada di kota. Tidak akan ada yang namanya hot mix yang ada di tengah kota Bapak-Bapak sekalian. Jadi saya secara pribadi dan juga sebagai calon wakil bupati dari Bapak Andreas sangat mendukung program ini. Saya kembalikan kepada Pak Andreas. Baik, saya tambahan pinjaman daerah 84 miliar sekian dengan cicilan 24 bulan dengan bunga 7%, bukan 16 miliar. Dan tahun 2024 utang itu lunas, sumber cicilan berasal dari DAU dan pendapatan asli daerah, bukan dari potongan tunjangan. Terima kasih. Kembali saya serahkan. Baik. Dalam visi misi yang dicanangkan paslon Anda, tersirat tujuan luhur pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Ngada yang unggul, sehat, cerdas, mandiri, dan berbudaya. Pertanyaannya, bagaimana paslon Anda memahami dan bersikap selektif terhadap kekayaan budaya dan kearifan lokal Ngada, baik yang bersifat positif dan berkontribusi bagi pembangunan, maupun yang negatif dan menghambat pembangunan? Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Terkait bagaimana caranya paket murni secara selektif terhadap kebijakan-kebijakan yang mendukung kearifan lokal, ya. Tentunya berbicara soal kearifan lokal ini adalah basis dasar, ya. Sekali lagi, basis dasar yang sudah secara turun-temurun yang ada di masyarakat dan bersama masyarakat, ya. Basis dasar yang ada di masyarakat dan bersama masyarakat ini adalah soal pertanian, ya. Pertanian, peternakan, nelayan, ya. Juga dari sisi ketahanan pangan, itu semua basis dasar, ya. Berangkat dari pengetahuan ini, berangkat dari landasan ini, ya, tentunya potensi ketika kita gali, ketika kita ada intervensi khusus, ya. Ambil contoh berkaitan dengan pertanian, ketika kita melakukan subsidi pupuk misalnya, ya. Yang terjadi kendala selama ini, ya, pupuk ada 2 masalah, non subsidi dan non subsidi, ya. Tapi kebutuhan terhadap pupuk subsidi itu tidak bisa menjamin semua masyarakat untuk mengakses hal itu. Maka tugas pemerintah, ya, berkaitan salah satu contoh bagaimana melakukan subsidi ringan terhadap pupuk non subsidi, ya. Dan itu yang kita pikirkan ke depan, sambil bagaimana membangun akses berkaitan dengan infrastruktur menuju dari dan ke kantong-kantong produksi. Harus bisa dipastikan, ya. Harga mahal, harga tinggi karena pertama berkaitan dengan akses dari dan ke menuju kantong-kantong produksi. Ini yang mungkin menjadi kendala, ya. Untuk itu murni sudah berkomitmen, ya, seluruh ruas jalan tani yang ada di Kabupaten Ngada, ya, harus dipastikan, ya. Ketika belum hanya dibuka, kita harus pastikan untuk peningkatan, ya. Kalau tidak melalui telfor, yang sudah telfor kita pastikan itu harus dilakukan, ya. Ya. Selanjutnya Pak calon wakil untuk bisa menambahkan sedikit.
Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, bahwa kearifan lokal itu merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh sebuah komunitas dalam bentuk keilmuan, dan yang tentunya mesti teruji. Dan ketika kearifan lokal ini akan dipraktekkan, minimal ada 3 hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama itu soal keberlanjutan. Kita mesti pastikan bahwa kearifan lokal umumnya itu berorientasi pada pelestarian lingkungan dan keberhasilan sumber daya itu sendiri. Yang kedua soal relevansinya, artinya sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Dan yang terakhir, diterima oleh masyarakat atau tidak, sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat Kabupaten Ngada tercinta ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Ngada Sebolomala ini terdiri dari 3 subetnis, etnis Pacawa, etnis Soa, Seroga, dan Riung Seribu. Ini tidak boleh ada disharmonisasi antara 3 subetnis ini dalam kerangka Ngada yang lebih utuh. Dalam kearifan lokal itu ada kekuatan budaya, ya. Dan kekuatan ini menurut saya, ya, harus dipastikan bahwa budaya itu harus beridentitas, ya. Ketika ada hajatan-hajatan misalnya, harus pastikan pemerintah harus bisa berada di sana dan hadir di sana, ya. Ambil contoh, ya. Ambil contoh soal di Bejawa ada Kasau, di Soa ada Sagi, di Riung ada Caci. Harus pastikan pemerintah berada di sana dan bersama masyarakat untuk memperkuat ini. Sekian dan terima kasih. WBN Lintas Aktual NTT. Media Warisan Budaya Nusantara, Lintas Aktual.